Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pertemuan antara Ge dengan keluarga Jensen saat wafatnya sang embah seolah membuka tirai tak kasat mata. Sejak saat itu, setiap kali ia melintasi jalanan kota tempat tinggalnya, para penghuni bangunan tua kerap menampakkan diri. Entah melalui suara-suara aneh, wujud-wujud ganjil, atau aroma-aroma yang tak seharusnya hadir, semuanya menjadi bagian dari kesehariannya. Namun di balik semua itu, tersimpan sebuah pertikaian dari masa lalu. Bukan tentang mereka yang berwujud nyata, melainkan tentang mereka yang hidup dalam kehalusan semesta. Malam itu, gerimis membasahi kota saat Ge, Rika, dan Ahmad sedang menikmati perjalanan pulang seusai bersantai di sebuah kafe bersama teman-teman. Ahmad menumpang mobil Ge karena rumahnya searah. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam ketika mereka melintasi sebuah bangunan tua yang dikenal angker oleh warga sekitar. Ahmad yang duduk di kursi belakang mulai berkomentar tentang tempat tersebut. Tanpa diberitahu pun, Ge dan Rika sebenarnya sudah paham tempat yang dimaksud, terlebih setelah kejadian yang berkaitan dengan rumah sang embah. Lokasi itu memang telah lama menjadi legenda urban yang dikenal di kota mereka. Mereka memilih tidak menanggapi Ahmad, khawatir ucapannya memicu sesuatu yang tidak diinginkan. Namun Ahmad masih saja melanjutkan ceritanya, mengungkap kisah tentang seorang anak kecil yang konon sengaja dimasak oleh ibunya sendiri. Kabarnya, saat malam tiba, kerap muncul bau gosong dari tempat itu. Dalam hati, Ge dan Rika mencoba mengalihkan pembicaraan, berharap ketakutan mereka tidak menjadi kenyataan. Tetapi tidak lama setelah itu, Ge mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Apa yang ia takuti ternyata benar-benar datang. Pandangan Ge tertuju ke kaca tengah. Di sana, tampak seorang anak bermuka hancur duduk di samping Ahmad. Ia mengamati Ge dengan tatapan tajam. Ge hanya bisa membatin agar makhluk itu tidak mengganggu, dan seketika anak itu hanya terdiam, meskipun ia tetap berada di dalam mobil. Rika yang duduk di depan juga tampak menyadari keberadaan penumpang tak diundang itu. Ge memberi isyarat agar tidak membocorkannya kepada Ahmad. Mereka pun melanjutkan obrolan yang terasa semakin hambar. Ahmad merasa heran dengan sikap diam Ge dan Rika. Ia mencoba mencairkan suasana, namun kenyataannya, sesuatu yang jauh lebih mencekam sedang berlangsung. Bocah itu kini duduk di antara Ge dan Rika, memperhatikan mereka dengan tatapan penuh rasa penasaran. Semakin diabaikan, semakin ia menjadi-jadi. Wajahnya yang rusak dan bau menyengat seperti daging busuk membuat keduanya sulit berkonsentrasi. Ge berusaha tetap berbicara dengan Ahmad untuk mengalihkan perhatian, tetapi bocah itu tampaknya marah karena diacuhkan. Ia mulai mendekati Rika yang mulai gemetar ketakutan. Kali ini, kelakuannya semakin frontal. Ia membuka mulutnya lebar, hingga nyaris membelah wajah, dan menampakkan matanya yang hampir copot. Tangannya yang penuh luka bakar mulai meraba-raba tangan dan kaki Rika. Rika hanya bisa memejamkan mata, membaca doa-doa dalam hati, berharap semuanya segera berlalu. Namun bocah itu mulai bersuara, mempertanyakan sikap Rika. Ia tidak berhenti, bahkan mulai meraba kepala Rika sambil tertawa cekikikan. Bau daging hangus semakin menusuk, tubuh Rika mulai kaku, seperti ada sesuatu yang berusaha merebut kendali dari dalam dirinya. Rika sempat berteriak lirih, membuat Ahmad terkejut. Ge pun berpura-pura bahwa tadi ada yang muntah, demi menutupi kejadian yang sebenarnya. Teriakan Rika membuat bocah itu tersentak, lalu kembali duduk di kursi kosong di samping Ahmad. Namun, ia masih tertawa, merasa senang melihat kekacauan kecil yang ia timbulkan. Ge tetap diam, membuat Ahmad kembali bertanya-tanya. Ia telah mengenal Ge jauh sebelum Ge mengenal Rika. Menurutnya, sikap pendiam Ge kali ini terasa berbeda. Ge kemudian mencoba menjawab seadanya, tetapi ia tetap menatap tajam ke arah bocah itu lewat kaca tengah. Bocah itu hanya duduk diam di kursinya,
memperhatikan 3 orang dalam mobil yang kini membicarakan topik yang sama sekali tidak berkaitan dengannya. Sesekali, Ge kembali menatapnya, berharap makhluk itu tidak kembali mengganggu seperti sebelumnya. Ia sadar, mengusir makhluk halus saat berkendara bukanlah pilihan bijak. Terberkatilah Ahmad yang tidak bisa melihat atau merasakan kehadiran makhluk itu. Ge pernah berharap kemampuannya untuk merasakan mereka bisa hilang, seperti orang lain pada umumnya. Namun seseorang yang ia tuakan pernah mengatakan bahwa di balik setiap kepekaan, selalu ada hikmah, selalu ada amanah. Ia mencoba menerima itu dengan ikhlas. Mobil terus melaju, membelah kota dari tengah menuju selatan. Mereka melintasi deretan bangunan tua, halaman-halaman rumah kosong, pohon-pohon besar di tepi jalan, bahkan sosok-sosok yang melayang di udara. Ge hanya bisa berharap perjalanan ini cepat selesai dan tidak ada lagi makhluk yang ikut menumpang malam ini. Ia bahkan sempat memberi peringatan dalam hati pada bocah itu agar tidak berani mengajak teman-temannya. Beberapa kali, Ge dan Rika mencoba mengusirnya secara halus, tetapi makhluk itu tidak bergeming. Syukurlah, perjalanan hingga sampai ke gang rumah Ahmad bisa dilalui dengan tenang. Sebelum turun, Ahmad sempat bertanya, menyinggung keberadaan sesuatu yang tak kasat mata. Ternyata, ia cukup peka terhadap gelagat Ge dan Rika. Mereka mencoba menenangkan Ahmad, memastikan bahwa semuanya aman. Meski tersenyum lega, Ahmad juga tampak menyimpan kekhawatiran. Setelah Ahmad turun, mobil kembali melaju ke arah jalan bebas hambatan. Rute ini mengarah ke tempat tinggal Ge dan Rika. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Bocah itu mulai bergerak, lalu menyatakan bahwa ia merasa kesepian di kursi belakang dan ingin bergabung bersama mereka. Wajahnya tetap hancur, tubuhnya tampak terbakar, dan bau menyengatnya tak juga hilang. Ia memegang tangan Rika, duduk di kursi penumpang, dan membuat Rika tidak mampu lagi menahan rasa takut. Teriakannya mengagetkan Ge, yang segera memegang tangannya dan mulai membaca doa. Ge berusaha menyalurkan energi untuk menetralisir gangguan itu. Namun bocah itu berpindah ke sisi lain Rika, yang sulit dijangkau. Ge meminta Rika menjulurkan kedua tangannya agar ia bisa menggenggam keduanya sekaligus. Tapi bocah itu malah berpindah ke kepala Rika. Tiba-tiba, klakson dari arah kiri membuyarkan konsentrasi Ge. Mobilnya oleng, nyaris tertabrak kendaraan lain. Ia tersentak, sadar bahwa makhluk itu mulai mencoba merasuki Rika. Rika kini tampak pucat dan pasif, dengan napas yang berat. Ge tahu bocah itu tak akan bisa sepenuhnya merasuki Rika, namun apa yang akan terjadi bisa lebih buruk. Ia sadar bahwa ia harus mengalah. Mengusir makhluk itu sambil menyetir hanya akan membahayakan mereka semua. Ia akhirnya meminta makhluk itu untuk duduk di tengah dan menjelaskan apa keinginannya. Makhluk itu menjawab dengan santai bahwa ia hanya ingin ikut jalan-jalan. Ge pun memintanya untuk tidak menampakkan diri dalam bentuk yang menyeramkan. Perlahan, sosok itu berubah menjadi lebih manusiawi dan tertawa kecil. Rika pun berbicara dengan lebih tenang, meminta maaf jika mereka telah mengganggunya. Makhluk itu memaafkan, namun tetap meminta untuk diantar pulang. Ge mulai kehilangan kesabaran. Bocah itu lalu mencengkeram lengannya dengan kuat hingga terasa berat. Ia melawan dengan energi spiritual yang ia miliki. Bocah itu kembali mencoba berpindah ke Rika. Ge menarik napas panjang, menyadari bahwa makhluk itu tidak akan bisa dipaksa pergi selagi mereka masih berkendara. Meneruskan perjalanan dalam kondisi ini hanya akan mendatangkan bencana. Dalam hatinya, ia bersiap untuk segera berhenti dan menyelesaikan semuanya dengan lebih bijak. Sebab lain kali, yang datang mungkin bukan hanya klakson, tapi benturan nyata yang tak bisa dihindari. Saat itu, entah bagaimana, Ge mendadak terpikirkan satu tempat untuk mereka berhenti sejenak. Ia tidak yakin dari mana datangnya ide tersebut, namun rasa penasaran yang muncul secara tiba-tiba itu mendorongnya untuk mengikuti naluri. Di batas kota, mobil yang dikemudikan Ge menepi pada rerumputan di sisi kiri jalan tol.
Ia membuka kaca jendela dan menyalakan rokok, sambil memberi isyarat agar jendela dan pintu di sisi Rika pun dibuka. Rika sempat ragu apakah makhluk itu, yang kini telah berpindah ke kursi belakang, akan keluar seperti yang diharapkan. Rasa lelah telah menguasai dirinya, tetapi tetap bersikukuh agar rencana itu dicoba terlebih dahulu. Ia memusatkan perhatiannya pada bocah tersebut, membuka pintu belakang mobil, dan menatapnya dengan tajam. Bocah itu mencoba menakuti Ge dengan membuka mulutnya lebar hingga ke telinga serta membelalakan matanya nyaris terlepas. Namun Ge tetap diam, menatapnya tanpa gentar. Upaya untuk menakuti Ge ternyata gagal, sehingga makhluk itu mencoba beralih ke Rika. Belum sempat berhasil, Ge sudah lebih dahulu menghalanginya. Kini bocah itu terpojok dan mulai menunjukkan ketakutan. Ia mencoba memelas, namun Ge justru mengancamnya. Perlahan, makhluk itu kembali ke wujud asalnya dan mengangguk, menyatakan bahwa ia akan pergi. Meski begitu, bocah itu tetap meninggalkan pesan bahwa suatu saat mereka akan bertemu lagi. Ia keluar dari mobil dan berjalan menjauh, sementara Ge dan Rika merasa bersyukur bahwa makhluk tersebut akhirnya pergi. Ge sendiri sebenarnya heran mengapa rencana tersebut berhasil. Dalam hati, ia pun meragukan ide yang mendadak muncul itu. Rika yang terbengong penuh keheranan mencoba memahami kejadian tersebut, tetapi Ge hanya bisa menjawab dengan ekspresi lega yang sulit dijelaskan. Sisa perjalanan pun dilalui dengan tenang oleh mereka berdua. Sebelum meninggalkan rumah Rika, Ge sempat menengok ke belakang, berjaga-jaga bila makhluk itu masih mengikuti. Namun syukurlah, malam itu ia akan mengemudi sendirian. Malam pun berakhir tanpa gangguan bagi Ge maupun Rika. Meski demikian, keduanya merasakan ada sesuatu yang masih mengganjal. Pertanyaan tentang bagaimana bocah itu dapat diusir dengan mudah di batas kota terus terbayang di benak Ge. Batas kota, sebuah tempat yang tak terjelaskan, justru menjadi titik kunci dari sebuah pengusiran yang terasa terlalu mudah. Mungkin kelak, di waktu yang lebih mencekam, tirai dari perseteruan yang lebih dalam akan tersingkap. Meskipun seharusnya Ge merasa lega karena telah terbebas dari teror bocah tersebut, namun rasa penasaran terus menghantuinya. Ia telah bertanya kepada banyak orang yang memahami dunia halus, tetapi belum satu pun yang mampu memberikan jawaban yang benar-benar memuaskan. Mengapa makhluk itu bisa seolah pergi dengan sendirinya hanya karena mencapai batas kota? Pertanyaan itu lambat laun berkembang menjadi sebuah obsesi bagi Ge. Di saat yang sama, hubungannya dengan Rika mulai mengalami keretakan. Obsesi itu justru memperburuk hubungan mereka. Jurang perbedaan pandangan terasa semakin dalam, seiring ruang kesamaan yang terkikis oleh kesibukan masing-masing. Waktu pernikahan mereka yang semakin dekat, bukannya mempererat, malah memicu perdebatan yang makin sering dan sengit. Bahkan teman-teman dekat mereka pun mulai merasakan ada yang tidak beres dalam hubungan itu. Entah berapa lama keadaan tersebut berlangsung, hingga suatu hari di hari Sabtu yang cerah, Ge tengah sibuk dengan pekerjaannya. Notifikasi dari ponselnya berbunyi, menampilkan pesan dari Tama. Pesan itu mengingatkannya tentang janji untuk berkumpul malam nanti, sambil menyarankan agar Ge mengajak Rika. Ia hampir lupa bahwa malam itu ada pertemuan dengan teman-teman. Tama, sosok inisiator yang dikenal gemar menjelajahi tempat-tempat nongkrong seantero kota, terutama yang dipenuhi wanita cantik, kembali menjadi penggerak acara. Sebuah ironi bagi bujang lapuk seperti dirinya. Kali ini, selain Ge dan Rika, Tama juga mengajak Ahmad dan Adi. Meskipun Ge sebenarnya kurang antusias, entah mengapa ajakan Tama selalu berhasil menariknya, bahkan sejak zaman kuliah dahulu. Selain itu, Ge merasa perlu menunjukkan bahwa hubungannya dengan Rika masih baik-baik saja. Ia juga berharap pertemuan malam ini dapat mencairkan suasana kaku di antara mereka. Sore harinya, Ge menjemput Rika di rumah. Meski hubungan mereka terlihat baik di permukaan, keduanya sepakat untuk meredam perbedaan, setidaknya untuk malam itu. Dalam perjalanan, Rika membuka obrolan dengan menyebut nama lokasi pertemuan, Panisan.
Ia sendiri tidak tahu persis di mana tempat itu, karena hanya disebut akan bertemu di titik awal saja. Getahu bahwa Panisan terletak di daerah pegunungan dan sering dikunjungi untuk menikmati pemandangan kota dari atas. Meskipun tempat itu menarik, ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan oleh logika, seolah ada hawa yang berbeda. Mereka pun bertemu di masjid yang sama seperti saat Rika menjemput Ge dulu. Tama, Adi, dan Ahmad naik mobil Tama, sementara Ge dan Rika mengikuti dari belakang. Setelah salat maghrib, mereka berangkat. Di tengah perjalanan, mobil Tama melambat lalu berhenti. Ge menepikan mobilnya dan bertanya apa yang terjadi. Tama hanya mengatakan bahwa mobilnya terasa berat dan menyuruh Ge jalan lebih dulu mengikuti peta. Ge menyetujui dan sempat meledek bahwa mobil Tama mungkin berat karena bertransmisi otomatis. Namun sebenarnya, ia sudah mulai merasakan keganjilan. Rika pun bertanya, tetapi Ge hanya menjawab sekenanya. Rika juga mulai merasa hawa yang berbeda. Jalan menuju tempat tersebut menanjak dan berkelok. Meski jalan sempit itu dipadati kendaraan, malam itu banyak orang yang mencari tempat untuk menikmati makanan sambil memandangi kota. Tak sedikit pula yang datang dari luar kota, dan juga mereka yang tidak tampak secara kasat mata. Semakin menanjak, jalanan semakin sepi. Ge mulai kesal dan merasa tidak yakin dengan aplikasi peta yang ia gunakan. Rika menyebut bahwa tempat itu seharusnya tidak jauh lagi dan berada di dekat perbatasan. Kata perbatasan kembali menggema dalam pikiran Ge, seolah menjadi sinyal akan sesuatu. Sementara itu, Rika lebih banyak diam, bukan karena hubungan mereka, melainkan karena hawa yang mereka rasakan semakin berat. Ge mulai membuka jendela mobil untuk merokok, namun yang terlihat justru keramaian dari mereka yang tak tampak di lembah. Rika mengingatkan Ge agar tidak membuka jendela, karena hal itu hanya akan membuat hawa semakin masuk. Ge tidak menanggapi. Perasaan kesal, takut, marah, dan penasaran bercampur aduk. Perlahan, mereka mulai melihat tujuan mereka di kejauhan. Tempat itu penuh kendaraan dan menghadap langsung ke lembah. Namun semakin dekat, Ge sadar bahwa tempat itu bukan sekadar tempat nongkrong biasa. Ternyata, tempat tersebut adalah sebuah petilasan. Ge tidak pernah tahu bahwa di daerah itu ada petilasan, apalagi yang sekuat itu. Hawa di tempat tersebut sangat kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Bahkan sekilas saja, ia sudah dapat melihat para penunggu petilasan yang tidak biasa. Mereka bukan makhluk halus sembarangan. Setelah memarkir mobil, Ge terdiam di dalam, memfokuskan diri untuk berdoa memohon perlindungan dan izin. Rika pun tampak terpaku di tempat duduknya, tak bergerak sedikit pun. Tatapan Ge penuh kekhawatiran saat membuka mata. Tak lama kemudian, Tama, Ahmad, dan Adi datang sambil berbincang santai. Mereka mengetuk kaca mobil Ge, membuyarkan lamunan. Perlahan, Ge dan Rika membuka pintu mobil. Tama bertanya mengapa mereka tidak langsung masuk. Ge menjawab bahwa mereka menunggu Tama yang dianggap lebih tahu tempat itu. Namun ternyata Tama sendiri belum pernah ke sana. Ajakan Tama agar mereka segera masuk membuat Ge semakin heran. Adi sempat mengomentari bahwa tempat itu cocok untuk menyepi, meskipun malam itu terlihat ramai. Ia menambahkan candaan tentang jodoh, yang hanya dibalas lirih oleh Tama. Sementara itu, Ge membisikkan salam dan permisi sebelum melangkah masuk. Salam itu hanya dibalas dengan tatapan tajam dari mereka yang tak kasat mata. Rika mengangguk, seolah meminta izin secara halus. Tidak seperti biasanya, dalam beberapa waktu terakhir, ia terus memegang erat tangan Ge. Rasa takut mulai merayap ke dalam dirinya. Dalam perjalanan masuk, Adi sempat bercerita bahwa mobil Tama kembali bermasalah di tengah jalan. Ia mengira masalahnya berasal dari mesin yang jarang dirawat. Namun asumsi itu langsung dibantah oleh Tama, yang tampaknya sedang memikirkan sesuatu yang lain. Mereka melangkah masuk,
disambut oleh sebuah gapura bambu yang menjadi pintu awal menuju jalan setapak menurun ke arah lereng, tempat kursi dan meja pengunjung berada. Jalan kecil itu hanya cukup dilewati 2 orang dewasa secara bersamaan. Bersama seorang pandu dari kedai, mereka mulai menyusuri jalan tersebut. Tama berjalan paling depan, sementara Ge berada di posisi paling belakang. Selama perjalanan menuruni lereng, Ge memperhatikan tempat itu dengan penuh kehati-hatian. Lokasi tersebut dipenuhi oleh para pengunjung dari 2 alam, yang kasat mata maupun yang tidak. Di beberapa titik, terlihat sosok-sosok seperti hulu balang kerajaan kuno yang berdiri siaga, memperhatikan setiap langkah para pengunjung yang melintas. Semakin menurun jalan yang mereka lalui, semakin padat pula suasana yang terasa, dan hawa yang menyelimuti pun semakin berat. Kepala Ge terasa berat, sementara Rika mulai terhuyung-huyung saat melangkah. Mereka akhirnya tiba di sebuah area yang belum terisi, dengan bangku dan meja kayu yang masih kosong. Untuk mencapainya, mereka harus melewati para pengunjung yang duduk di atas tikar, beberapa di antaranya mengenakan pakaian khas masa lampau. Ge mulai kesulitan membedakan mana manusia biasa dan mana yang berasal dari dunia lain. Setelah duduk, seorang pelayan kedai menyerahkan daftar menu kepada mereka. Namun Ge sama sekali tidak tertarik untuk memesan apapun. Ketika teman-teman dan tunangannya sibuk memilih makanan, Ge memutuskan untuk memesan kopi hitam tanpa gula, berharap rasa pahitnya bisa sedikit meredakan berat yang membebani kepalanya. Sejak memasuki tempat itu, Ge merasa ada yang tidak menyukai kehadiran mereka. Ada tatapan-tatapan tajam yang terasa walau tak terlihat. Ia hanya bisa berharap tak akan terjadi hal buruk malam itu. Pesanan mereka tak kunjung datang, kemungkinan besar karena pengunjung kedai yang begitu padat. Sambil menunggu, Ge menyadari bahwa lembah tersebut begitu ramai, bahkan sesekali terlihat cahaya merah menyala dari dasar lembah. Namun satu hal yang membuatnya terpaku adalah keberadaan sebuah pohon besar tak jauh dari area kedai. Sambil mengisap rokok, ia mengamati pohon itu dengan seksama. Tempat itu tampaknya tidak boleh didekati sembarangan. Pohon tersebut dijaga oleh sosok-sosok besar seperti raksasa, para hulu balang, dan makhluk-makhluk lain yang berdiri rapat di sekitarnya. Sekilas, Ge melihat para penghuni sekitar pohon itu, mereka yang berpakaian lawas dan berwajah pucat, bahkan tak jarang terlihat ratapan tanpa suara. Ge tidak berani menerawang lebih jauh. Semakin ia memikirkan pohon itu, tubuhnya terasa semakin berat, kepala berdenyut, dan leher serta punggung mulai terasa kaku. Semua itu menjadi pertanda bahwa tidak seharusnya ia mencoba melawan apapun yang menjaga tempat tersebut. Rika menggenggam lengannya dengan erat, tanpa merasakan hal yang sama. Sementara 3 teman mereka terlihat biasa saja, tak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh oleh atmosfer mistis tempat itu. Rika kemudian meminta untuk diantar ke kamar mandi, dan Ge menyambut kesempatan itu untuk keluar sejenak menghirup udara segar. Baru beberapa langkah mereka berjalan, Tama menyusul sambil tergesa, mengatakan bahwa ia kehabisan rokok. Mereka bertiga lalu berjalan cepat, meninggalkan Adi dan Ahmad di bawah. Sesampainya di atas, Rika langsung menuju kamar mandi yang terletak di bangunan utama, sementara Ge dan Tama keluar mencari warung. Mereka enggan membeli rokok di kedai karena harganya terlalu tinggi. Namun bukan hanya soal harga, ada alasan lain yang membuat Tama mengejar Ge dan Rika. Di dekat area parkir, Ge dan Tama mengobrol sambil menghisap rokok. Ge meluapkan kekesalannya terhadap Tama karena mengajak mereka ke tempat itu tanpa persiapan yang matang. Tama mengaku tidak tahu seberapa berat suasana di dalam, dan ia pun meminta maaf. Ia juga mengungkapkan bahwa ibunya pernah melarangnya datang ke tempat seperti ini. Ge tahu betul, jika ibunya Tama melarang, pasti ada alasan kuat di baliknya. Seorang keturunan keraton tak akan memberi peringatan tanpa sebab. Tama mencoba membujuk Ge lagi, mengingatkan bahwa Ge juga memiliki garis keturunan yang sama, dan mungkin itulah alasan ia diajak. Namun Ge tetap merasa bahwa tempat ini berbeda. Ini adalah kali pertama ia berhadapan dengan mereka yang berasal dari lapisan yang lebih dalam dari dunia yang tak kasat mata. Tidak lama,
Rika keluar dari bangunan utama. Wajahnya tampak pucat dan tangannya mengelus perut, tanda ada yang tidak beres. Ia heran melihat Ge dan Tama yang tampak santai dengan rokok di tangan mereka. Ge langsung merasa khawatir, namun Rika hanya mengaku merasa tidak enak badan. Tatapannya, meskipun singkat, mengandung isyarat bahwa ada hal yang tak bisa diceritakan saat itu juga. Tama pun kembali meminta maaf atas ketidaktahuannya, menyebutkan bahwa ia benar-benar tidak menyangka akan sedemikian banyak keberadaan dari dunia lain di tempat itu. Dengan penuh penyesalan, ia menyebutkan panggilan kehormatan kepada Rika, pertanda ia benar-benar merasa bersalah. Rika tidak ingin memperpanjang perdebatan. Ia mengiyakan dengan santai, meskipun pikirannya masih tersisa pada apa yang ia alami. Saat Tama bertanya lebih lanjut, Rika hanya menjawab singkat, menyiratkan bahwa banyak hal yang tidak bisa dijelaskan satu persatu. Merasa bersalah, Tama memutuskan untuk mentraktir teman-temannya malam itu dan segera mengajak mereka berpindah ke tempat lain begitu makanan dan minuman mereka habis. Ge dan Rika setuju, namun mereka terlebih dahulu harus memastikan bahwa Ahmad dan Adi baik-baik saja. Ketiganya lalu berjalan kembali ke meja mereka di bawah. Sambil berjalan, Rika membisikkan sesuatu kepada Ge. Ia mengatakan bahwa ia bertemu sosok nenek-nenek di kamar mandi, yang tubuhnya mengeluarkan wangi melati, bermata hitam sepenuhnya, dan sempat mengucapkan sesuatu. Ge terkejut mendengar penuturan itu. Ia pun menanyakan hal yang sensitif untuk memastikan sesuatu, dan Rika meyakinkannya bahwa semua masih baik-baik saja. Setidaknya, satu kekhawatiran tidak akan bertambah malam itu. Namun belum lama mereka melangkah di jalan setapak, tiba-tiba listrik di kedai padam. Ketiganya terdiam dalam gelap, bersama seluruh pengunjung yang mendadak bungkam. Suasana gelap seolah menyambut mereka kembali, kali ini diselimuti kehadiran para penghuni yang tak terlihat. Dari kejauhan, terdengar alunan musik tradisional Jawa, bukan sembarang musik, namun yang biasanya digunakan untuk mengiringi tarian sakral. Ge menggenggam tangan Rika dan Tamarat, meminta mereka untuk tetap fokus dan mengingat Yang Maha Kuasa. Dalam kepanikan yang merambat cepat, Ge menutup mata dan melantunkan doa dalam hati, memohon perlindungan kepada Tuhan. Tak lama kemudian, lampu menyala kembali. Seorang pelayan meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke meja mereka, melewati para pengunjung yang masih terlihat kebingungan. Ge hanya bisa berharap bahwa tidak ada sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Setibanya di meja, Ahmad dan Adi bertanya kemana saja mereka pergi. Ge menyampaikan alasan seadanya tentang membeli rokok di tempat yang lebih jauh. Keduanya percaya, tanpa banyak bertanya. Sementara Ahmad dan Adi menyelesaikan santapan mereka dengan santai, Rika dan Tama terlihat tergesa menghabiskan makanan dan minuman. Ge tidak bisa berhenti memperhatikan pohon itu. Kini ia mulai memahami sesuatu dan mulai berani menyadari apa yang sebelumnya enggan ia terima. Adi sempat merasa heran melihat Rika dan Tama terburu-buru. Namun Tama memberi alasan bahwa mereka akan bertemu seseorang bernama Rama. Rama adalah teman lama mereka yang kini tinggal di luar pulau. Kebetulan malam itu Rama sedang berada di kota, dan pertemuan itu dianggap sebagai alasan yang tepat untuk segera meninggalkan tempat yang mengancam. Ahmad dan Adi pun mulai mempercepat makan mereka. Sudah lama mereka tidak bertemu Rama sejak ia merantau usai kuliah. Ge merasa ada harapan untuk selamat. Semakin lama mereka berada di tempat itu, semakin tinggi pula ancaman yang mungkin mereka hadapi. Tembang tradisional yang sempat terdengar tadi bukan sembarang lagu. Ia adalah pemikat sukma yang dimainkan secara gaib. Siapa yang dikehendaki akan merasa tenang, namun siapa yang tidak, akan tersesat. Sayangnya, senyum lega Ge hanya bertahan sesaat. Listrik kembali padam, lalu menyala, dan kembali padam lagi. Hal ini terus berulang hingga akhirnya kedai benar-benar gelap. Kali ini, tembang itu terdengar lebih dekat, seolah berasal dari sekitar pohon besar yang sejak tadi mengusik pikirannya. Samar, Ge melihat kerumunan mulai menari mengikuti irama itu.
Perlahan tubuhnya terasa seolah tertarik mendekati kerumunan itu. Tanpa disadari, matanya terpejam, bahkan saat listrik kembali menyala, Ge masih tetap dalam kondisi itu. Ahmad dan Adi heran menyaksikan bagaimana Ge bisa tertidur secara tiba-tiba. Di sisi lain, Rika dan Tama mulai panik dan mencoba membangunkannya, namun semua usaha sia-sia. Barulah setelah Tama menepuk punggungnya dengan cukup keras, ia akhirnya terbangun, bukan dengan ucapan istighfar seperti yang diharapkan Tama, melainkan justru dengan ungkapan rasa syukur yang terdengar ganjil. Kesadaran Ge belum sepenuhnya pulih ketika matanya menyapu meja dan melihat bahwa sebagian besar makanan dan minuman telah habis. Tanpa banyak bicara, Ge segera mengajak mereka untuk meninggalkan tempat itu. Wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Perasaan tak nyaman yang mulai tumbuh di antara mereka pun akhirnya membuat semua setuju untuk segera beranjak dari kedai tersebut. Sepanjang perjalanan menuju tempat parkir, pertanyaan demi pertanyaan terus dilontarkan pada Ge, mempertanyakan mengapa ia bisa tertidur secara tiba-tiba. Namun setiap pertanyaan selalu dijawabnya dengan jawaban singkat yang menenangkan, meski raut wajahnya berkata lain. Sebelum benar-benar pergi, ia sempat memandangi arah pohon besar, yang kini terhalang oleh bangunan utama, dan seperti menyampaikan salam dalam hati. Perjalanan menurun berlangsung lancar, tak ada gangguan dari dunia yang tak kasat mata. Namun, sejak saat itu, ia lebih banyak diam. Pertanyaan dari Rika hanya dijawab seperlunya. Ia tampak sibuk dengan pikirannya sendiri, memendam sesuatu yang jelas tak ingin ia bagi dengan siapapun. Sementara itu, di mobil lain, Ahmad, Tama, dan Adi tampak asyik membicarakan pertemuan mereka dengan Rama. Sesekali, Tama mencuri pandang melalui kaca spion tengah untuk memastikan bahwa mobil Ge yang berada di belakang masih mengikuti. Namun kekhawatiran mulai muncul ketika ternyata Ge memilih rute berbeda menuju kedai mie tempat mereka akan bertemu dengan Rama. Tama segera menghubungi Rika dan menanyakan alasan perubahan rute. Jawaban dari Rika mengabarkan bahwa sejak tadi Ge diam saja, tak berbicara sepatah kata pun. Setelah menutup telepon, Rika pun mulai menunjukkan ketegasannya. Kekhawatiran yang ia rasakan berubah menjadi kejengkelan karena merasa diperlakukan seperti orang asing oleh tunangannya sendiri. Tatapan tajam dari Ge menjadi awal dari jawaban yang pelan-pelan mulai keluar. Ia memperingatkan bahwa sesuatu yang buruk bisa saja terjadi bila tidak ada langkah pencegahan, terutama menyangkut sosok yang disebut utama. Rika menanggapi dengan ketidaksabaran, menganggap Ge terlalu bertele-tele dan penuh misteri. Namun Ge tak menanggapi lebih jauh. Pandangannya tertuju lurus ke depan, sesekali menoleh ke belakang dengan gelisah, seolah menyadari adanya sesuatu yang tak terlihat mengikuti mereka. Jalan yang ia pilih malam itu bukanlah rute biasa. Ia sengaja memutar, menghindari pusat kota. Rika mulai gusar, mempertanyakan maksud dari semua ini, terutama karena mereka harus menghadapi kemacetan yang mungkin terjadi. Ge hanya mengisyaratkan agar Rika diam, seolah berbicara pun bisa mengundang sesuatu yang tak diinginkan. Ketika Rika akhirnya menyatakan ingin turun dari mobil, Ge mulai melambatkan laju kendaraan dan mengarahkannya perlahan ke kota. Suaranya lirih ketika ia menjelaskan bahwa apapun yang akan terjadi selepas ini sudah di luar kendalinya. Ia hanya bisa berharap bahwa malam itu tidak membawa penumpang tak terlihat bersama mereka. Penjelasan yang lebih dalam pun menyusul. Ia mengaku bahwa dirinya mudah tercium karena garis darah yang tak dapat ia tolak. Ketika ia terbawa oleh mereka sebelumnya, itu adalah sebuah keterpaksaan untuk melindungi Rika dan Tama. Menyebut bahwa yang mengundang tadi adalah seorang ratu dan bahwa para hulu balang sudah mengetahui keberadaan mereka, membuat Rika semakin terheran. Ge yang dikenal selama 7 tahun seakan menjadi sosok yang berbeda malam itu. Sebelum penjelasan lebih lanjut bisa keluar dari mulutnya, sebuah suara terdengar dari dalam kabin mobil, namun tak tampak siapapun di sana. Seketika lengan kanan Rika terasa panas. Sosok bocah yang sebelumnya telah pergi di batas kota kini muncul kembali. Wajah Ge pasrah, menerima kehadiran bocah itu sebagai bagian dari takdir yang tak bisa ia hindari. Sementara itu,
Rika menjerit ketakutan melihat makhluk itu berdiri di antara mereka. Wajah bocah itu buruk rupa, namun kini tampak memelas. Ia mengaku bahwa bukan hanya dirinya yang dikejar, melainkan mereka semua. Pengakuan bahwa mereka berasal dari petilasan menjelaskan semuanya. Geta ingin memaksanya untuk pergi, namun meminta dengan sungguh-sungguh agar bocah itu tidak mengganggu. Kali ini, bocah itu menurut dan berdiri di tengah, tidak berbuat apa-apa seperti sebelumnya. Namun dari caranya bicara, terlihat betapa besar rasa takutnya terhadap mereka yang mengejarnya. Ia mengatakan bahwa kini mereka semua menjadi incaran. Dengan tegas menyuruhnya pergi, terutama karena mereka sudah mendekati kedai mie, tempat yang berada di kompleks tua yang sudah berdiri sejak masa awal kemerdekaan. Bocah itu menurut dan menghilang perlahan. Meski enggan singgah, Ge tetap turun bersama Rika karena tahu bahwa bila mereka lari malam itu, maka jiwa Tama akan dalam bahaya. Pertarungan itu tak bisa dihindari. Nista, Maja, dan Utama telah menampakkan wujudnya. Mereka melangkah masuk ke dalam kedai. Wajah keduanya pucat, ketegangan jelas tergambar. Rama menyapa mereka dengan ramah, namun Ge hanya mengangguk dan menyuguhkan senyum lemas. Obrolan yang seharusnya menghangatkan suasana malah terasa hambar. Hanya Rama, Ahmad, dan Adi yang benar-benar terlibat dalam percakapan. Rika dan Ge lebih banyak diam, sementara Tama hanya sesekali menanggapi. Tingkah Ge dan Rika menimbulkan rasa cemas di hati Tama. Ia tahu pasti telah terjadi sesuatu. Ketika Tama mencoba menanyakan langsung, Ge berdalih ada barang tertinggal di mobil. Namun Tama tak percaya begitu saja. Ia menyusul keluar. Akhirnya Ge menyerah. Ia menyalakan sebatang rokok dan mulai bercerita. Di tempat itu, sesuatu telah mengikutinya. Dan yang paling mengganggu adalah kemunculan sosok hantu Belanda. Kini, mereka yang berasal dari dimensi itu menjadikan dirinya dan makhluk sejenis sebagai incaran. Ge mengatakan bahwa darah leluhurnya menjadi kunci. Ia berada di posisi tengah. Bila mereka menuntut tumbal, maka ia harus memilih. Meski sebelumnya telah ia tekankan bahwa risiko masing-masing adalah tanggung jawab sendiri, kini ia merasa tak mampu lagi memberikan bantuan. Begitu pengakuan itu keluar, suasana sekitar kedai berubah drastis. Udara mendadak panas, tak lazim untuk malam yang hampir mencapai tengah. Suasana menjadi sangat mencekam. Hampir seluruh pengunjung kedai merasa merinding. Mereka melihat ke halaman, namun tak mendapati apa-apa. Namun pandangan Ge menangkap sesuatu yang berbeda. Di halaman itu, bahkan hingga ke jalan di depannya, berderet sosok-sosok dengan berbagai bentuk dan rupa. Tak terhitung jumlahnya. Serempak, mereka memohon pertolongan. Kepanikan menyelimuti Ge dan Tama. Ketika Tama menanyakan siapa mereka, Ge hanya menyuruhnya cepat masuk karena takut Tama juga menjadi incaran. Wajah Ge kini benar-benar pucat. Ia menatap mereka satu persatu, anak kecil, orang dewasa, dengan rupa yang entah bagaimana bentuknya. Mereka semua berkumpul di sana, mengemis pertolongan dari ancaman yang lebih mengerikan, penghuni petilasan. Mereka yang hadir malam itu bukan sembarang makhluk. Mereka telah ada jauh sebelum kota ini berdiri, jauh sebelum manusia dari berbagai penjuru datang dan menetap. Ge benar-benar memahami bahwa konflik yang telah lama tersembunyi kini mulai menampakkan wujudnya. Dalam kepanikan, ia berlari masuk ke dalam kedai. Sementara Tama yang hanya sempat melihat samar-samar keberadaan mereka, dicekam oleh rasa takut yang luar biasa. Namun, ketakutannya pada Ge justru jauh lebih besar. Di sisi lain, Rika tak sanggup menatap ke arah halaman kedai itu. Kepalanya tertunduk, dan suasana tiba-tiba menjadi sunyi seperti terhisap oleh kekuatan tak kasat mata. Perlahan, Ge mendekati sosok-sosok itu, karena ia tahu tidak ada jalan lain. Baru beberapa langkah ia maju, angin tiba-tiba bertiup kencang, dan belum sempat reda, kilatan petir menyambar sangat dekat hingga menggetarkan bangunan kedai.
Suasana yang semula sunyi menjadi gaduh, meski para pengunjung tetap membisu. Tama yang ketakutan mencoba memanggil Ge, tetapi pria itu terus berjalan menuju kerumunan. Tak seorang pun dari mereka yang berani menyentuh Ge, hanya tatapan penuh harap yang mengiringi langkahnya. Ketika tiba di ujung kerumunan, Ge menemukan bocah itu berdiri lesu sambil menunjuk ke arah sebuah jalan yang tampak pekat oleh bayang-bayang. Jalan itu diakhiri oleh kehadiran mereka yang ditakuti oleh makhluk-makhluk gaib kota ini. Sosok tinggi besar berwarna merah dengan taring panjang menjuntai ke tanah, kakek kecil keriput yang tubuhnya tampak lapuk, serta pasukan hulu balang dengan sorot mata besar dan gigi runcing menganga. Namun, di antara semua itu, sosok sang ratu justru tidak tampak. Kemarahan dan rasa jijik bersatu dalam benak Ge. Di hadapannya kini berdiri para pengkhianat, mereka yang meninggalkan kesetiaan pada sang ratu, mereka yang dulunya berdiri bersama para leluhurnya. Tubuh Ge mulai terasa berat, kepalanya pening, hingga akhirnya ia jatuh terduduk di atas trotoar. Salah satu dari mereka, sosok kakek buruk rupa, perlahan mendekat sambil tertawa aneh. Ge mencoba menahan dengan mantera yang ia alirkan lewat peranah, dan meski sang kakek sempat mundur, pasukan di belakangnya segera maju untuk menahan tubuh Ge ke sebuah pohon tua. Sosok kepala menggantung dengan lidah panjang mulai menjilati tubuhnya. Bau anyir dan rasa jijik yang mual memenuhi kesadarannya. Sang kakek mendekat, tertawa, menyebutkan bahwa yang dilakukan Ge bukanlah perlawanan, tetapi bentuk pengingatan akan kesalahan. Namun ucapan itu justru memicu kemarahan. Sang kakek menunjukkan taring hitam, lidah menjulur panjang, dan bola mata yang nyaris meloncat keluar dari rongganya. Ge mulai sesak napas, tubuhnya melemah, dihantam bisikan penuh ancaman dan fitnah. Tembang gaib terdengar mengalun, dan kesadaran Ge mulai memudar. Di dalam kedai, hujan mengguyur deras disertai angin kencang. Para pengunjung yang masih terjebak di dalamnya mulai kehilangan kendali. Gelas-gelas terjatuh, asbak melayang dan menghantam dinding. Beberapa perempuan tertawa keras, sementara lainnya menangis dalam histeria, pertanda tubuh mereka mulai dijadikan tempat bersembunyi oleh entitas lain. Rika, yang terus berzikir dan berdoa, mendapati seorang wanita tanpa mata dan lidah berdiri menatap tepat di depannya, sebelum akhirnya diseret menjauh oleh makhluk lain berlidah panjang. Sementara itu, Ge menuruni lorong gelap menuju sumber suara tembang. Di ujung lorong, ia mendapati sang ratu yang segera memukulnya keras sebagai bentuk hukuman. Tubuh Ge kaku, sulit bergerak. Tak lama, sosok perempuan ular mendekat. Kecantikan yang menipu itu segera pudar saat senyumnya memperlihatkan deretan gigi runcing dan mulut menganga dari telinga ke telinga. Dengan terbata, Ge mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mengingatkan, bukan melawan. Bahwa ada kehendak yang jauh lebih besar dibanding kehendak para leluhur. Sang ratu sempat terdiam, membiarkan dirinya dilumat oleh waktu sejenak. Ge pasrah, siap menjadi budak ular selamanya, sebab ia telah menyampaikan apa yang harus dikatakan. Prinsip seorang kesatria adalah untuk tidak pernah menindas yang lemah. Namun perempuan ular itu tidak peduli. Ia menjilati tubuh Ge sambil memanggilnya penuh ejekan. Meskipun pasrah menjadi budak, Ge menolak menjadi ayah dari anak iblis. Kalimat tauhid yang ia lafalkan mengguncang seisi lorong, membuat perempuan ular itu menggigitnya dengan buas. Kesakitan, Ge mulai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri yang kini mengikuti kemauan sang ular. Tiba-tiba, seorang kakek tua berpakaian putih muncul dan memberi salam pada sang ratu. Ia mengingatkan agar mereka tidak melanjutkan perang antar keturunan. Kata-katanya diresapi oleh sang ratu yang akhirnya menyerah dan meminta Ge untuk tidak melawan lagi. Perempuan ular itu melepaskan Ge, lalu menghilang perlahan. Ratu pun mempersilakannya untuk pergi, dan dengan bantuan sang kakek, Ge berjalan kembali. Sebelum berpisah, kakek itu menyampaikan bahwa dari titik itu, Ge bisa pulang sendiri. Ia pun menasihati agar tetap sabar, karena pada saatnya semua akan menjadi jelas. Ge terbangun di tubuhnya sendiri. Hujan telah reda, dan hanya udara dingin menyelimuti.
Ia sendirian. Tak ada satu makhluk pun yang tampak. Dengan tubuh yang nyeri, ia berjalan kembali ke kedai. Jalan yang ia lalui tampak porak-poranda seperti baru saja dilalui badai, namun tak ada satupun makhluk halus yang menampakkan diri. Sesampainya di kedai, tempat itu sudah sepi. Hanya tersisa Rika dan teman-teman terdekatnya. Mereka menyambut Ge dengan cemas, memberinya minum dan bantuan, tetapi semua tampak aneh. Mereka tak banyak bicara. Ge mengucapkan terima kasih atas segalanya. Mereka pun merespons dengan kehangatan yang biasa mereka berikan. Ge memutuskan untuk pulang bersama Rika dan menolak diantar. Ia menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja, walau semua paham itu hanya upaya menenangkan. Di perjalanan pulang, suasana hening menyelimuti. Namun saat Ge menegur bocah yang masih saja mengikuti mereka, ia melihat bahwa bocah itu tampak berbeda, lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya tampak terbakar dan layu, seperti saripatnya telah diserap habis. Ge segera melemparkannya ke bangku belakang dan menatap Rika. Sorot matanya menembus dalam, dan tiba-tiba ia menghentikan mobilnya. Tangannya terangkat ke dahi Rika, menarik sesuatu dari dalamnya. 3 sosok hulu balang muncul. Mereka minta dibunuh. Ge murka. Ia menyalurkan seluruh sisa energinya dan mendorong ketiganya hingga terpental. Kesadarannya terlepas dari tubuh, mengejar mereka, menyiksanya dengan rasa sakit dan panas membakar. Setelah mereka terkulai, Ge menyerahkan keputusan kepada sang ratu untuk menghukum mereka. Di kejauhan, bocah itu berjalan gontai. Sudah cukup, pikir Ge. Malam ini telah penuh bencana. Di samping mobil, Rika muntah sejadi-jadinya, mengeluarkan cairan keruh bercampur rambut. Ge membantunya melalui itu, memberi sisa energi dan minuman. Rika akhirnya tenang, meski tetap bungkam. Setibanya di rumah, adik laki-laki Rika membukakan pintu. Namun sebelum melangkah masuk, Rika menoleh pada Ge. Dengan tatapan yang penuh keputusan, ia menyampaikan bahwa segalanya harus berakhir. Ia tidak bisa bersama seseorang yang terus membawa malapetaka namun tak mampu melindungi. Ge tercekat. Meski telah ribuan kali membayangkan momen itu, tetap saja menyakitkan. Ia menghela napas panjang, menyalakan rokok terakhir, dan menghisapnya perlahan. Malam ini sudah terlalu kelam. Ia memilih untuk tidak memperpanjang debat. Hanya satu pesannya, kendalikan egomu sebelum menarik bala lebih jauh. Meski Rika mencoba memanggil, Ge tetap melangkah pergi. Mobilnya meluncur menembus sunyi malam, meninggalkan semua yang pernah ia jaga. Besok hanyalah milik mereka yang masih punya kesempatan untuk bernyawa. Selama 7 hari 7 malam, tubuh Ge seolah hanya menjadi seonggok daging tak berdaya. Energinya habis terkuras, seakan tak tersisa sedikit pun. Tubuhnya penuh dengan luka dan memar, sementara bisul perlahan muncul di wajahnya, meninggalkan jejak penderitaan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sorot matanya kehilangan cahaya, tenggelam dalam kekosongan yang kelam. Mimpi-mimpinya pun selalu menghadirkan gambaran yang sama. Tubuhnya menari dengan iringan tembang yang seolah berasal dari jiwa-jiwa yang telah lama mati, menyeretnya menuju lorong gelap yang tak berujung. Rika pun tak berada dalam keadaan yang jauh lebih baik. Perutnya terasa seolah dirajam dari dalam, menolak segala sesuatu yang masuk. Tubuhnya selalu menggigil hebat, meskipun telah berselimut tebal dan mengenakan pakaian berlapis-lapis. Tembang yang terus terdengar itu menariknya semakin dalam kepusaran yang tak terlihat, seolah suara itu ingin merenggut kesadarannya sedikit demi sedikit. Pada malam ketujuh, keduanya akhirnya terperangkap dalam mimpi yang serupa. Di alam bawah sadar yang gelap dan sunyi, mereka sama-sama dikunjungi oleh sosok lelaki tua yang mengenakan jubah putih. Sosok itu tak memberikan jawaban secara langsung, melainkan menyampaikan pesan yang samar dan penuh teka-teki. Ia berbicara tentang uripan kota, bahwa tempat itu sebenarnya terpisah oleh 2 wilayah tak kasat mata. Satu dihuni oleh manusia,
dan satu lagi dihuni oleh mereka yang tinggal di gunung. Keduanya terpisah sebagai konsekuensi dari perjanjian para leluhur yang telah lama terlupakan. Namun nafsu telah menutup mata dan hati manusia. Keserakahan membuat batas-batas yang dulu dijaga menjadi kabur. Maka dimulailah perseteruan yang tak kunjung usai. Dendam dibalas dendam, nestapa dibalas nestapa. Dari situlah lahir sebuah siklus sengsara yang berputar tanpa ujung, menciptakan samsara yang menghantui generasi demi generasi. Ketika penderitaan telah menjadi jawaban atas pelanggaran, maka tidak lagi penting siapa yang lebih dahulu melanggar sumpah suci itu. Semua yang berlebihan akan menerima ganjarannya. Nafsu menjadi penjara yang mengikat mereka yang tak kasat mata dalam hubungan terlarang demi kepentingan duniawi sesaat. Di tengah pusaran ilmu karang yang hanya dipahami oleh segelintir makhluk, hanya mereka yang benar-benar menguasai kekuatan sejati yang akan terbebas dari jerat sengsara itu. Dan untuk alasan itulah, mengapa Rika dan Ge menjadi incaran. Sebab, keduanya memikul sesuatu yang tak bisa mereka tolak, garis darah yang diwariskan dari masa silam.